dan jajaran pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dalam waktu 21 Oktober tahun 2023 dimulai. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, yang terhormat Bapak Kasubag PU, yang terhormat Bapak Ibu Kasih dan Penyelenggara, yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas pendidikan madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam, yang terhormat Kepala Madrasah Negeri baik MAN, MTSN, MI, dan KKN MI, MTS, MA se-Kota Semarang. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan rapat kerja Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Sri Mulyati. Hadirin disilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah yang saya hormati Bapak Ibu peningkatan kapasitas bridging ini sejatinya merupakan cara lain kita untuk bisa menggagas, mengantisipasi, menunjukkan inspirasi agar tugas-tugas kita bisa terdeteksi semuanya. Kemudian muncul kesepakatan bagaimana peluang ini bisa diambil, tantangan ini bisa diantisipasi. Ini kalau orang biasa kegiatan ini awal tahun menjadi sekali. Peningkatan jual Solo itu setiap awal tahun banyak perusahaan dari Balitbank, dari direktorat itu datang ke dia itu ada awal tahun anggaran yang dia mengatakan ini sudah dialokasikan untuk merangkai sebelum-sebelumnya. Kalau kita ya tidak harus awal tahun tapi akhir pun tidak masalah. Dengan ini jangan kita bikin kaku di kita. Hari ini adalah saat kita tapi tidak salah yang nilai. Maka saya katakan tidak salah ini malah inspirasi yang perlu kita perkuat lagi. Karena seharusnya kita akan menunaikan tugas kita dengan cara-cara yang salawat dan salam untuk menyebarkan satu di dalam ruangan tertutup sehingga akan jadi kita ini terpercaya harusnya perlu diservis sehingga nanti dalam perjalanan sudah banyak lagi lagu yang dikumandangkan tahu suaranya boleh suaranya kasih firman Tuhan tapi itu sampai jadi pada apa ada juga kalau suara menjadikan itu sama dalam saya tahu saya kita dalam lagu itu yang kalau muncul tapi dengan penghayatan
ada beberapa hal, beberapa kasus yang barangkali pada dengan itu merasa tidak optimal menyelesaikan. Barangkali di sini perlu kita akan mencari solusi bersama, kita akan memprogramkan ke depan apa yang baik bersama, sehingga pendidikan di Kota Semarang oleh kemenang ini akan menjadi baik. Bapak Ibu sekalian, apapun kami tetap ingin mengajak panjenengan semuanya bahwa tugas-tugas kedinasan kita ini memang harus kembali merujuk pada tugas pokok misi kita. Di sini ada visi-visi yang harusnya kita pegang dalam sampai kita ini lari dari pakem yang sudah ada. Pendidikan yang kita selenggarakan ini itu masih dalam rangka satu tujuan ramah di kemudian kita ini berikut dari visi-visi negara. Jadi kita ini punya misi yang sama, bagaimana kemudian agama ini menjadi kementerian agama yang profesional dan profesional itu kita maknai semua bentuk layanan dan output itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan masyarakat menjadi puas. Kalau mendefinisikan profesi itu kan sulit, kompetensi yang memadai, punya skill yang baik, metodologi yang baik, apapun muaranya itu harus kembalikan kita bisa menjawab kebutuhan real masyarakat. Pendidikan yang di Kementerian Agama ini agak spesifik dibanding pendidikan yang baik, karena kita punya misi yang sangat berat, ya. Jadi dalam visi-visi kita ini Kementerian Agama yang profesional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang saleh, yang soleh, yang moderat, yang cerdas dan unggul. 4 item ini adalah pekerjaan abstrak yang tidak bisa kita ukur, tapi ini kebutuhan negara ini berupa apa-apa. Kalau 4 hal yang akan kita tuju sukses Indonesia itu selesai. Yang pertama, masyarakat yang soleh. Jadi Kementerian Agama yang ini bukan cuma seksi madrasah, ada Pak Tantowi, ada Pak Mawati, Pak Imam. Panjenengan dimanapun posisinya, itu harus orientasinya satu. Menjadikan masyarakat dan lingkungan kita ini jadi masyarakat yang soleh. Ini juga dirinya juga sangat beragam. Anak soleh itu bisa mengartikan anak yang semua baik. Hubungannya dengan Allah baik, dengan sesama baik, dengan lingkungan baik, tanggung jawabnya ada, jujurnya ada, disiplinnya ada, itu anak yang soleh. Mewujudkan kayak begini ini bukan persoalan mudah. Kalau Indonesia dihuni oleh masyarakat yang soleh, rasa-rasanya kok hidup ini kayak di surga. Gitu Pak. Karena orang itu selalu berbuat baik, dia lebih banyak memberikan tidak meminta. Orang akan menjadi solusi bukan jadi problem bagi yang lain. Inilah anak-anak yang soleh. Ini penting. Yang kedua, anak yang moderat. Masyarakat yang moderat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karakteristik pendidikan di Indonesia yang perlu kita catat. Yang pertama adalah keislaman dan keindonesiaan. Saya sudah sampaikan. Jangan sampai pendidikan kita ini hanya satu orientasi pada keislaman saja, tapi mengabaikan nasionalisme jangan sampai. Pada waktu yang sama, anak-anak didik itu harus kita kenalkan, kita sisipkan. Yang tersirat itu, anak-anak harus kita hendak menjadi orang, menjadi manusia yang pengamal agama yang baik. Dia juga tidak cukup hafal rukun Islam, rukun iman, tapi dia melanggar rukun iman dan rukun Islam. Dia tahu Pak, iman pada Allah itu ada berapa? Iman ada berapa? 6. Tapi dia tidak pernah sholat. Dia berbuat maksiat. Anaknya semaunya. Teorinya dia bagus. Di madrasah diajarkan, di sekolah diajarkan. Tapi dia cuma ilmunya yang dia dapatkan secara teori, tapi dalam implementasinya sudah masuk. Ini bukan praktek yang sedang ada. Dan ini tantangan bagi anak moderat itu harus bisa mengkombinasi dan memahami bahwa yang bersangkutan itu orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Orang Islam yang kebetulan lahir di Indonesia. Orang yang
guru agamanya support jihad, takbir, ya. Tapi dia bawa bendera apa? Pancasila katanya program takbir, pemerintah tauhid. Jadi agama yang harusnya menginspirasi kebaikan menjadi kontraproduktif ketika hidup di Indonesia. Artinya karakteristik yang harus kita bawa adalah kita ini sebagai pimpinan di lembaga pendidikan harus memastikan guru-guru kita di dalam mengajarkan ilmu pada anak itu harus ada kombinasi antara keislaman dengan ada guru-guru sekarang ini yang model-modelnya macam-macam. Karena rekrutmen guru itu tidak ada seleksi modal atau tidak, tidak ada. Dia yang isi CKT, dia wawancara. Yang naik lagi itu apa? Ada tutor tentang moderasi beragama, tapi dia orang-orang yang tidak moderat. Karena seleksinya tidak masuk di situ. Ini tugas kita semuanya memastikan bahwa pendidikan yang kita laksanakan itu harus ada orientasi satu kebiasaan, yang kedua tentang Islam. Karakteristik yang kedua adalah keilmuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai orang taat agama saking semangatnya, ini adalah bapak kita tidak mengabaikan yang lain. Pendidikan agama yang dipercepat, tapi dia untuk lembaga formanya pakai kejar pakai. Formalitas, ya. Yang penting kamu takrif, yang penting kamu jadi orang-orang yang di mata masyarakat itu agamanya lebih, tapi dia memberikan. Maka saya katakan dalam pendidikan di Kementerian Agama itu harus berbasis keilmuan, dan keilmuan itu tidak ada dikotomis. Artinya semua ilmu apapun yang saya itu harus diajarkan. Ideal sekali anak kita itu adalah anak yang secara intelektualitasnya juga maju, skillnya juga maju, respon terhadap kebutuhan masyarakat maju, tapi visi agama juga baik, ulama-nya juga pekerjaan semua yang saya pikir. Jadi keilmuan ini yang menjadi dasar. Gemar membaca, gemar belajar dengan pendidikan formal sudah tadi pasti. Dan sampingnya di sana adalah bahwa pendidikan yang kita ajarkan ini adalah harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kementerian Agama itu kan pelayan. Apa artinya kita belajar terus tapi setelah dia keluar dari madrasah, anak-anak kita tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa menjawab kebutuhan. Itu pekerjaan sulit. Tapi setidaknya masyarakat dengan menurut kita ini namanya kualitasnya pada kebutuhan. Kemudian yang terakhir, karakteristik pendidikan kita adalah kemandirian dan keumatan. Kita terima kasih dan kebetulan madrasah itu mayoritas adalah sebenarnya swasta. Kita hanya sekian persen yang padahal tuntutan pendidikan itu sama antara negeri dan swasta. Ketika kita menghadapi madrasah kita yang setiap tahun ada pengajuan izin operasional terus, dan ujung-ujungnya tetangganya sudah ada MI, tetangganya lagi, ada lagi. Memang kita maunya ya sudah semakin banyak, semakin banyak olahraga yang mengelola. Tapi mereka itu kalau kita analisa, untuk pengawasan kita ketika kita supervisi di lapangan itu kan bukan orientasi pada sistem pembelajaran. Kita mohon agar dalam standar nasional pendidikan itu tetap diberikan agar semua madrasah negeri swasta diorientasikan semua paling tidak mendekati. Jangan sampai mereka hidup diizinkan setelah itu jadi tak bantuan secara signifikan. Saya itu bolehnya tambah tapi itu tidak punya, makanya belum beli. Tapi seperti ini, maka penting adanya karakteristik yang harus kita bangun madrasah itu harus kita tahu madrasah itu harus mandiri. Cara mandirinya ada kolaborasi dengan komite, ya, dia harus bisa mengumpulkan apa yang dari kalau tidak usaha ini kalau bisa. Dan tadi saya sampaikan kemandirian.
kita nanti ingin menjadikan anak didik kita semuanya masyarakat yang baik nanti pendidikan yang formal, non formal dan informal. Ini orientasinya adalah pada penguatan dan umat dalam masyarakat. Ini saya pikir jadi kita ini bisa lebih memahami lagi seperti apapun tetap orientasi kita pada target yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, bagaimana yang kita ini kemenang akan mampu menjadi kementerian yang profesional dan kemudian kita harus bisa dalam teks pendidikan anak belajar dari anak yang soleh, yang cerdas, yang berkehendak, kemudian yang unggul. Ini semua pekerjaan abstrak yang memang harus kita berikan. Maka misi yang kita bawa, Bapak Ibu sekalian, yang ingatkan saja, kita ini pengen meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kalau misi yang tahun yang dulu sebelum PMA tahun 1920, yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Masyarakat jangan sampai kita poles hanya sebagai orang yang paham dan tidak jadi pengamal, tapi ada kualitas sekaligus paham dan dia mampu mengamal. Ini dua yang harus kita lakukan. Kemudian memperkuat moderasi beragama. Nanti yang di atas yang moderasinya memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama. Anak-anak kita jadikan pionir bahwa dia itu jangan dibenturkan dengan agama yang lain. Kalau dulu ketika kita kecil, kalau ada agama Kristen, agama Katolik, kita menghindar. Jangan pernah ketularan dari non-Islam. Kita kalau mau kasih berkat satu pilih-pilih. Ya. Karena itu bukan orang Islam. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ternyata terbukti kolaborasi yang baik antar umat beragama itu menunjukkan kekuatan. Kalau saya boleh cerita, Pak, sebenarnya orang-orang non-Islam itu baik-baik. Dari Semarang ini biasa masuk pelihara, konteks, gereja. Mereka itu yang namanya sok melindungi namanya. Dia pakai salam juga. Kemudian dia juga sportif dalam makanya sama ini adalah kekuatan yang tidak harus kita pecah. Ini maka kita orientasikan semua tugas kita dimanapun berada ini harus memperkuat moderasi beragama dan umat beragama. Ini kita ketahui mereka itu berbeda keyakinan membelah, tapi kita berkewajiban untuk umat kalian ini harus baik pada mata mereka. Kemudian kita juga harus meningkatkan ini tugasnya Pak Mawati, Pak Tantowi yang tidak kebetulan di pendidikan formal ya, bahwa layanan keagamaan ini itu jadi target kita juga. Ya, untuk yang adil, mudah, dan merata. Kemudian agama ini kementerian yang personalnya berbuat baik saja itu masih dinilai kurang baik. Maka jadi ini Pak Mawati ini kalau sudah musim ini masuk Mei tahun depan mau berangkat saat ini lihatnya mereka. Jadi belum apa-apa sudah didaftarkan Pak, kita masa sudah lupa. Katanya ada pendampingan Pak. Mana kalau Bapak saya sampai 16 tahun besok itu sudah bisa jalan, apakah tetap tidak boleh berdampingan? Maka harus adil Pak. Ini sudah puluhan tahun ini.
yang dia itu tidak sempat kita ketahui dia tidak sekolah gara-gara dia tidak punya biaya. Itu wajib bagi kita untuk bisa merespon. Sedangkan dana mereka itu tidak punya biaya, tidak bagi kita sepadan. Kemarin, wali kota punya program untuk kemiskinan ekstrim sekarang. Kalau pimpinan daerah ada nilai politisnya, di depan presiden kota Semarang harus selesai semua yang menjadi problem kemiskinan ekstrim. Apa itu yang keluarga dari mana? Diberikan kepada mereka. Ternyata ada juga ini anak-anak yang dia memang game ini kita diberi kesempatan untuk mencari metode lewat siapapun yang kita beri kemudahan mereka, beri dispensasi mereka, lalu bisa masuk. Ini layanan pendidikan yang kami lakukan. Jangan sampai ada di bawah. Kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dasar. Jadi output jauh penting. Kontennya penting, metodologinya penting, tapi jauh lebih penting adalah output dan outcome. Anak itu sekarang sering juara 1 setiap tahun. Dia ketika kuliah IP-nya tertinggi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti sampai kepada para guru kita, maksud kami kita itu jangan sibuk dan bangga dengan selesainya target-target pembelajaran. Ini loh Pak, sudah selesai Pak menteri saya, tidak selesai Pak, sudah WTS Pak. Tapi dengan tidak pernah memantau pascanya itu, kira-kira kalau itu ketika KSM, OSN adalah yang bisa muncul dari luar. Ini harus menjadi kita jangan menilai baik saja. Kalau kita banding yang paling, tapi setelah banding kaget Pak, ternyata yang lain jauh lebih. Ini yang saya sampaikan, kita coba. Ini kalau mereka mau belajar sudah apa pengalaman sudah banyak sebelumnya. Tapi yang sekarang kita perlukan adalah anak-anak kita yang belajar bahasa ini. Ilmunya cakap, kompetitif, tapi dia jadi pengamal yang baik. Orang ini yang sering kita karena madrasah kemarin juga. Ya memang nggak salah madrasahnya. Tapi orang mengatakan dari pendidikan madrasah jadi malah. Jadi kita ini akan memulai analitika. Bapak Ibu sekalian, tentang masalah pendidikan yang kita sampaikan di masyarakat ini. Maka setelah kita tahu tentang itu, maka pengelolaan pendidikan ini harus kita perhatikan sebenarnya harapan Pak Kasih pada menyampaikan itu. Yang saya tekankan, pengelolaan pendidikan itu harus efektif. Kita bukan bekerja di pendidikan ini sekedar menggugurkan kewajiban, menghalalkan. Kita sudah bekerja hal jadinya halal, kewajiban kita selesai. Tapi ada beban lain yang harus kita perhatikan untuk bisa sukses. Maka kembangkan nilai-nilai humanisme dengan harus kompak di dalam komunitas. Apa arti sebuah lembaga besar kalau di dalamnya tidak kompak? Tidak ada rekatnya di sini. Kita tidak mungkin mengatakan tujuan sampai kalau di dalamnya tidak kompak. Maka nilai humanisme, pendekatan yang persuasif itu ada di bagi kita, masalahnya, kepalanya, madrasah kasihnya, masa orang tiga bisa kompak, orang tiga biasa menjalankan, ilmu biasanya, Tuhan mau hanya itu tidak mungkin. Makanya kita ini harus ada pendekatan pasti. Kita lupakan itu maksudnya apa Pak? Jadi kita mencari salah. Undangan kita sebagai pimpinan itu mengandung konsekuensi kita yang harus menggerakkan. Nakling, sing penting pelaku, bahkan juga sing penting nyaman. Tapi yang membuat perubahan ke arah yang baik itu tidak banyak orang yang bisa. Kita tekankan pendekatan humanisme, persuasif, pastikan itu dikomentar dengan harmonis, kerja pada dengan bisa produksi. Kerja ini komunitasnya kok saingan, saling menjatuhkan, masuk uang kerja rasanya terus. Tapi nanti dalam itu bisa harmonis, nyaman, rasanya kangen di lapangan. Tapi nanti ada harmonis, bikin rasanya tidak balik. Ini kebaikan
Kemudian tadi saya sampaikan tentang optimalisasi pemenuhan 8 nasional dan 8 standar nasional pendidikan. Madrasah teknikal kita bandingkan dengan dinas, ada item-item yang perlu kita tekankan. Jangan sampai madrasah ini hanya banyak jumlahnya, tapi dari aspek kualitasnya tidak disampaikan. Jadi tugas pengawas, tugas kepala madrasah, akademi dan kepala kapal. Kemudian tadi respon kebutuhan masyarakat. Saat ini yang kebutuhan masyarakat adalah orang yang pintar dan bermoral. Agama betul sudah negara begitu, maka kita harus bisa menjawab. Kemudian yang saya soroti tentang prestasi akademik dan non akademik. Kota Semarang ini parameter bagi Jawa Timur. Kita ingin Kota Semarang ini kemarin justru untuk mata pelajaran agama Kristen kita juara umum untuk tingkat Jawa Timur. Bagaimana dengan PKS? Bagaimana dengan KS? Bagaimana dengan OS? Ya namanya kita kan boleh ya Bu ya. Jadi ngasih kabar itu betul-betul setuju. Persoalannya adalah kalau yang lain mencoba bisa dikasih. Ini PR kita kembangkan prestasi yang orientasi pada akademiknya juga baik, nonnya juga baik. Yang terakhir saya sampaikan, setiap madrasah itu karakteristik masyarakat di sekitarnya berbeda. Maka kenali kendalanya apa, potensinya apa. Madrasah saya ini Pak, sekali-kali sudah saya usahakan kok muridnya akeh-akeh. Sudah saya upayakan KSM itu menang-menang. Ini mesti ada tantangan. Jangan sampai kita tidak kenal dengan tantangan yang menghadapi kita, jangan sampai tidak kenal. Ada potensi yang besar sampai tidak kenal, jangan sampai. Maka kami DPD setiap saat di madrasah itu untuk mengenal potensi apa, ini ada hal yang mendukung apa, kemudian pada apa ini harus kita kenal. Ini yang sempat saya sampaikan. Hari santri besok madrasah saya ibadah dari kantor ya Pak. Diselenggarakan monggo di kantor Masjid atau Kota Semarang besok hari Ahad. Nanti kita ada apel hari santri dan bukan ada nasionalnya bukan pacaran. Sering apelnya ini adalah judulnya apel bukan pacaran. Tapi ada ilmu ini saya cari untuk teks amanah dalam apa itu belum ada karena terjadi itu Pak Jokowi beliau memiliki apel hari santri di Surabaya di Monumen Pahlawan itu waktunya hanya 1 jam atau lagi 1 jam tapi namanya ikut namanya masih jadi repot kita menyesuaikan ada Jokowi tapi ketika lu dia apakah ada semua perangkat yang melihat atau mendengar? Nanti Pak, sebab sudah usaha nanti ada strikernya gitu. Jadi ketika beliau salam itu amanah Presiden Republik Indonesia langsung kasih dari mereka. Dan bisa Pak. Dan yang perlu kita itulah nikmat dasar. Oke Pak, kasih lagi. Dan setelah itu nanti jam 9 semua pejabat dan ASN kan itu bergabung dengan wali kota mengisi urusan dan saya mengatakan tidak memberikan toleransi, monggo saya
dia pelakor dan identitas masing-masing unit kerja sekaligus mendapatkan masukan-masukan terkait dengan tugas pokok kita sehari-hari di kantor Fakultas Sekolah. Bapak Ibu yang berarti baik ini saya akan nanti Bapak Ibu yang kalau kita melaporkan hal yang terkait seperti itu. Kita akan diskusikan Bapak Ibu bahwa tugas kita ini adalah membantu tugas Bapak Kepala Kantor Fakultas Sekolah dalam bidang data di Kota Semarang. Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari sesuai tupoksi kita adalah mengurusi rumah tangga atau dalam rumah Semarang. Di antaranya adalah di umum, bagian keuangan, kehumasan, total, dan masih juga ditambah dengan tugas-tugas lain seperti misalnya unit sekarang menjadi ketua satgas produk alam yang ini baru kita mulai, nanti akan kita proses sertifikasi kantin di madrasah, juga akan kita melakukan kantin di Dinas Pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kota, jadi mulai TK, SD, SMP, Dinas Kota sampai untuk itu karena kami kebetulan komunikasi dengan Ibu Pengawas Kepala Dasar terkait juga mohon dibantu nanti terkait dengan proses sertifikasi kantin di madrasah. Kami baru inventaris PPH di Kota Semarang, jadi nanti bisa koordinasi dengan kecamatan agar melaksanakan proses sertifikasi halal nanti kita di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, staf umum tugas-tugas Bapak Ibu dengan bentuk realisasi yang keberhasilan. Yang pertama terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, bahwa IKN secara bertahap sudah kami sosialisasikan secara menyeluruh mulai dari RK, MI, SMA, Kota Semarang, dan pencapaian penerapan kurikulum merdeka ini sampai sekarang di tahun 2023 ini sudah mencapai 85%. Kemudian kita memberikan materi waktu awal ini pembelajaran materi yang berjalan dan tentu kita berharap di tahun-tahun yang akan datang pembelajaran pokok dan DMP Kota Semarang terutama di wilayah LKA dan SMA itu akan berlangsung terus karena anggaran dari Kementerian Pusat selalu ada. Jadi pemberdayaan untuk kegiatan DMP. Yang kelima adalah penggunaan dana BOS mengacu pada RK dan RKN. Ini targetnya adalah bahwa seksi pendidikan madrasah sudah melakukan sosialisasi sekaligus madrasah berpedoman pada RK, elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah. Dan RKKN dalam menggunakan anggaran BOS tentu kita pantau madrasah sudah 98% di dalam penggunaan dana BOS itu mengacu pada RK dan RKN. Oke, itu tidak hanya di jemaah, tapi juga di dinas berlanjut. Jadi totalnya yang dikenal seperti bagaimana kita mengurusi PPG, PPG-nya mengurusi kemenangannya orang lain sipil yang dinas yang PNS itu 254, kemudian yang swasta 167, kemudian yang P3K 55. Jadi kita analitas sektoralnya lebih banyak dibandingkan madrasah.
Kemudian ada banyak hal yang di tempat kami yang masih banyak kekurangannya di tempat, terutama itu pengawasnya Bapak Ibu. Jadi kita pengawas Kota Semarang itu hanya 3 saja. Tapi kemarin sudah diusulkan di Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Kepala Kantor bisa ada percepatan untuk pengawas. Guru yang di sekolah umum itu banyak sekali Bapak Ibu. SD-nya 510, SMP 200, SMA-nya SMA 71, SMA 86. Jadi 3 pengawas kita itu kayak sekota Semarang ya keser-keser Bapak Ibu. Termasuk 2 aja, Sewu, Pak Sampi sama Pak Siap itu sakit. Sewu nggak bisa tahu sudah. Matur saya nggak bisa sampaikan di semuanya kita sakit. Jadi itu juga ada agama Islam, Kristen, Katolik Hindu, kecuali Konghucu masuknya di AW. Jadi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu ada kepengurusan LGBT pendidikan agama. Dan itu juga telah diterbitkan juga aturan LGBT yang terbaru nomor 37 tahun 2020. Kemudian ada kendala juga bersama kami Bapak Ibu semua perihal kegiatan aksi juga Bapak Ibu. Jadi di Kota Semarang itu ada kegiatan aksi. Artinya ada, kalau di Kota Semarang itu SD dan SMP. Selama ini kita kurang juga. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkolaborasi Bapak. Jadi walaupun kita tidak ada anggaran, minimal kita bisa memberi fasilitas tempat. Jadi misalnya kalau yang lomba aksi di SD kita usulkan jadi tempat difasilitasi nanti di MTS 1, MTS 2. Jadi nanti pesertanya bisa tahu, jadi orang-orang yang terbaik yang ikut lomba di aksi SD kita tempatkan di MTS 1. Dan juga 1 tahun kemarin di lembaga pendidikan keagamaan yang di dalamnya itu ada TPI, ada TKI, dan ada T3, dan juga ada rumah taklis. Nah, tapi dua kegiatan tapi untuk rumah taklis sampai hari ini untuk izinnya masih diberhentikan dulu karena masih dirumuskan lebih lanjut lagi oleh pusat. Kemudian untuk yang LPI, Lembaga Pendidikan Formal, itu awalnya mau diambil alih oleh pusat untuk izinnya, padahal kalau melihat rumah LPI itu Kota Semarang, TPI aja yang berizin aja ada 1000 lebih, belum ada yang tidak berizin. Akhirnya di per September ini izin dikembalikan ke sebuah regulasi awal, yaitu di Kabupaten Kota Semarang. Semuanya sudah beraplikasi, dan yang terakhir untuk madrasah dininya mulai hari ini mau di launching madrasah dininya izin secara nasional dengan aplikasi tersendiri. Mau di launching di Surabaya berkaitan dengan hari santri. Dari tanah wakaf, ya tanah wakaf itu selalu dinamis, jadi selalu harus diperbarui di update. Nah, kami minta tolong untuk tanah-tanah wakaf yang di atasnya berdiri madrasah, mungkin MA, mungkin MI, MTS, alias kan nonton ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu KKM nanti bisa informasikan kepada para camat atau yayasan di lingkungan masing-masing bahwa administrasi tanah wakaf itu penting. Nah, tolong nanti silakan dikoordinir atau KKM kecamatan atau mungkin supaya mudah ya, kalau nanti di bank saya kan agak terkira apa lewat Bapak Ibu pengawas. Di dalam secara teknis nanti diatur bahwa kami membutuhkan lembaga pendidikan agama dan keagamaan dan formal yang di atasnya berdiri tanah wakaf. Tanah wakaf itu baik start maupun sudah AIW maupun sudah sertifikat wakaf. Nah, Bapak Ibu tugasnya sudah mungkin bisa care dan aware gitu ya. Mungkin kok Mas Tuesa jauh itu dicatatkan di KUA masing-masing. Domisilinya di KUA. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
2024. Kemarin kita sudah mengedarkan surat untuk jamaah haji tahun 2024 terkait dengan verifikasi data jamaah haji. Jadi untuk Kota Semarang tahun 2024 insya Allah jamaah yang terverifikasi atau dinyatakan berangkat untuk sementara di tahun 2024 adalah 1.922, dan ini memang harus kita verifikasi karena banyaknya data yang sudah sesuai dengan pada zaman ketika jamaah itu mendaftar, baik nomor HP-nya, alamatnya, maupun ternyata yang bersangkutan itu sudah banyak yang meninggal. Kita verifikasi, kemudian hasil verifikasi nanti yang kita lakukan ke pusat, dan kemudian dari pusat nanti akan mengangkat jamaah yang meninggal dan jalan itu bisa kesempatan. Manajerial dan supervisi akademik, namun dalam pelaksanaannya ini masih dalam pelaksanaan pengembangan profesional pengawas madrasah, yakni pelaksanaan biotek yang masih berjalan. Kemarin di Bali diwakili oleh Pak Pengawas POT, kemudian besok Senin ini juga hampir semua pengawas mewakili panggilan dari Balai Diklat untuk biotek moderasi beragama dan IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapten Pengelola Kota Semarang beserta istrinya sendiri, Bapak Kasih penyelenggara beserta istri dan suaminya sendiri, Kepala Madrasah, Ketua KKM Swasta Negeri, para pengawas yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu yang sudah kami sebutkan satu persatu. Langsung saja meninggal waktu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku pemjawab pendidikan agama Islam dan bimbingannya dari kepala kantor, sinkronisasi kolaborasi dengan kasih, pengawas, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala dan juga Pak Kasih, kondisi untuk pengawas pendidikan agama Islam dengan 3 orang dengan kapasitas kerja yang kami sudah sangat luar biasa, sehingga kami mengembangkan berbagai strategi, berbagai teknik, dan sekaligus kolaborasi dan pemanfaatan IT. Memang Bapak Ibu nanti hanya ada yang barter, terus saya capai yang lebih, ada yang biasa fluktuasi, dan ada yang belum bisa dilaksanakan. Yang terlalu barter kegiatan ini, yang pertama Bapak Ibu berkaitan dengan 3 program, yaitu terkait dengan penuntasan literasi baca tulis Al-Quran. Yang kedua terkait dengan praktek pembiasan, praktek keagamaan, sekaligus dalam rangka peningkatan capaian praktek keagamaan. Dan yang ketiga terkait dengan penyelarasan hafalan Al-Quran mulai dari TK sampai SMA SMK. Mengapa ini kami katakan terlalu banter? Karena melihat dengan munculnya, dengan kita diuji COVID-19, itu terjadi penurunan baca tulis Al-Quran dan praktek keagamaan, di dalamnya juga karakter anak. Sehingga kami mewajibkan semua madrasah sekolah, khususnya mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, yang mulai dari SD, dengan mewajibkan adanya BTG wajib, yaitu praktek ibadah, tidak harus sholatnya, tapi memanfaatkan lapangan, memanfaatkan lorong kelas dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah dengan kita memberikan clue pada para tidak hanya guru PAI, tapi guru-guru yang ada di situ. Kalau tugas pembelajaran PAI tugasnya guru PAI, tapi kalau pendidikan agama Islam itu adalah semua orang yang beragama Islam. Itu. Yang kedua kami sampaikan, mumpung masih menjadi guru, maka kekayaan anak untuk bisa melakukan apa yang telah kita berikan, itulah kekayaan sebenarnya. Dan inilah alhamdulillah dengan pola semacam itu Bapak Ibu
ini kalau saya kemarin ada laporan juga dari pengurus Yayasan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi anak-anak setelah duhur itu ketika bukan dengan masjid, sholat wajib jamaah ke masjid. Kalau ketika tidak ada tempatnya, kerjasama dengan masjid. Seperti halnya di Simo. Mereka di sana dan juga dengan program-program sosialisasi. Setelah dilanjut dengan BTI wajib. Nah, ini dengan kondisi macam ini, kemarin laporan dari sana, loh Pak, SD sekarang kok madrasah diniyah. Akhirnya apa yang terjadi, ikut untuk sekolah supaya bisa ngaji dan sebagainya, mereka merasa cukup dengan di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, ini sekolah yang di sekolah dasar negeri. Yang Islam melebihi dari target itu. Nah, selanjutnya kemarin juga alhamdulillah ada moni dari keluarga kami yang dari Demak, Semarang. Pagi itu jam setengah sudah Asmaul Husna, sudah tanpa sebagainya. Sekolah dasar kami itu Madin. Loh kok kabeh gitu dan itu sudah berada di Kota Semarang. Jadi mohon arahan. Jadi adalah merasa mata Ibtidaiyah itu tertantang. Artinya apa? Masyarakat itu akhirnya bergeser ke sekolah ke SD. Nah ini mohon arahannya. Ini menurut saya kebanteran. Tapi dalam untuk mengurangi tadi karena krisis itu luar biasa, akhirnya berdampak kepada anak-anak yang membacaannya tidak tuntas dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan hormati Pak Kepala, yang selanjutnya berkaitan dengan peningkatan mutu PHBI. Awal dulu kami wajibkan PHBI itu wajib ada, tetapi hanya mayoritas pengajian. Sekarang kami kembangkan berbasis kepada ekspresi dan kompetisi. Dalam rangka untuk tadi menyangkut ada lomba MAPSI, lomba MTQ, mengkhususkan dari situ sehingga akan ikut tersinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lomba keagamaan. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan Bupres bersama Organisasi Pendidikan Agama Islam. Ini sudah berjalan sampai yang 4 kali ini. Dan dalam hal ini Bapak mohon arahannya dan juga supportnya. Hasil karya dari guru PI yang juara itu kan bagus kan dibukukan. Nah ini kami mengalami kendala juga ketika mau kita bukukan kayak kemarin kita mencoba untuk membukukan karya berita dalam pendidikan agama Islam itu harus mandiri. Nah ini untuk karyanya itu luar biasa, tapi belum dibuka sementara ada di tempat kami itu sudah 3 generasi. Ini besok yang generasi yang keempatnya. Selanjutnya kami juga mengembangkan mendorong pengawasan PI berbasis digital dan berita. Satu Kota Semarang sekarang buka 104 orang, jumlah siswa 1.269 siswa, rombongan 36 belajar,